Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur buat pagi ini. Kita boleh dikumpulkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita menyanyi Happy Ya. Silakan berdiri. Ibadah kita, Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Ya, pernahkah anak-anak Sekolah Minggu menyesal karena telah melakukan satu kesalahan? Ya, pasti kita pernah menyesalinya. Nah, ketika kita telah menyesali setiap dosa kita kepada Tuhan, apa yang kita perbuat? Ya, kita datang berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan mengajar kita supaya kita datang menyesali setiap perbuatan dosa yang kita telah lakukan. Karena janji dan kasih setia Tuhan selalu ada menyertai kita. Kata firman-Nya berkata, Ia ingat akan perjanjiannya, karena mereka dan menyesali sesuai dengan kasih setianya yang benar, yang besar. Ya, kita menyanyi banyak perbuatan. Ya, karena kita telah mengakui dosa kepada Tuhan, mari mendengarkan berita anugerah dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu kita menyanyi, Aku Siap Mendengar Firman Tuhan.
firman Tuhan. Kepada Ibu Guru Linda dengan kasih dipersilakan. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu Jemaat Silo Campagaya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Anak-anak sekolah minggu duduk yang tenang, duduk rapi. Kita mau berdoa sama Tuhan, mari lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Alkitab itu benar. Tuhan tolong kami mendengar dengan baik. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru mau tanya, di sini ada yang punya teman baik? Ya, kalau kita punya teman baik, pasti perasaan kita senang sekali. Tapi bagaimana perasaan anak-anak sekolah minggu kalau teman baiknya itu tidak mau mengakui kita sebagai temannya? Ya, perasaan kita pasti sedih karena teman kita tidak mau mengakui kita sebagai temannya. Nah, sama seperti itu Tuhan Yesus pun memiliki banyak sekali teman. Tapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, teman-temannya lari karena takut. Bahkan ada yang sampai menyangkal Tuhan Yesus hingga 3 kali. Ada yang tahu siapa yang menyangkal Tuhan Yesus? Ya, Petrus. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Pada saat itu, datanglah seorang hamba perempuan kepada Petrus, lalu berkata, "Kamu adalah orang yang selalu sama-sama dengan Tuhan Yesus dari Galilea." Tetapi Petrus menjawab, "Apa yang kamu maksud? Aku tidak mengerti." Setelah itu berjalanlah Petrus, lalu ada yang bertanya kepada dia, "Kamu adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Lalu Petrus lagi menjawab. Petrus menjawab dan bersumpah bahwa aku tidak mengenal orang itu. Setelah itu Petrus keluar dari gerbang dan orang-orang di situ bertanya kepada Yesus, "Kamu adalah salah satu dari mereka?" Lalu marahlah Petrus dan mengutuk serta bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Setelah itu berkokoklah ayam. Lalu Petrus mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok." Lalu menyesallah Petrus akibat perbuatannya itu. Dia berlari dengan sedihnya, dia merasa bersalah dan Petrus menyesali perbuatan itu. Dia memohon ampun sama Tuhan Yesus. Dia bertobat kembali dan memberitakan Injil. Ada juga murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Yudas mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan dihukum mati. Setelah Yudas mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan dihukum mati, menyesal pula lah Yudas. Dia ingin mengembalikan uang sebanyak 30 perak kepada pemimpin Yahudi. Tetapi pemimpin Yahudi berkata, "Itu bukan urusan kami." Lalu Yudas melemparkan uang 30 perak itu ke dalam bait Allah. Ia merasa bersalah, ia merasa menyesal, ia memohon ampun kepada Tuhan. Tapi Yudas memohon ampun dan menyesal dengan cara yang salah. Dia pergi bunuh diri. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus senang kalau kita datang kepadanya, menyesal, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, lalu bertobat sama seperti Petrus. Tuhan Yesus tidak suka kalau kita menyesal
dan melakukan apa yang dilakukan Yudas, yaitu bunuh diri. Ya, pertobatan Yudas adalah pertobatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk datang di hadapannya, mengakui salah kita, lalu bertobat. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Matius. Mari mempersiapkan Alkitabnya, kita akan membaca bacaan Alkitab kita dari kitab Matius pasalnya yang ke-26 ayat 69 sampai 75 dan pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai 10. Tapi kita akan membaca pasal 26 ayatnya yang ke-75. Mari anak-anak sekolah minggu dibuka Alkitabnya dan yang sudah dapat kita baca bersama-sama. Matius 26 ayatnya yang ke-75, firman Tuhan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Pokok cerita kita adalah menyesal lalu bertobat. Ya, meresponi cerita Alkitab yang telah kita dengarkan, kita menyanyi mengikut Yesus keputusanku. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Nah, sambil pundi kita jalankan, kita menyanyi berilah yang baik. Anak-anak sekolah minggu, tadi kita telah mengumpulkan persembahan kita. Nah, pundi persembahan yang kita kumpulkan tadi, boleh kita kumpulkan di gedung gereja. Minta tolong kepada orang tua atau kakak untuk mengantarkannya ke depan pintu masuk gereja. Ada kotak yang disediakan di situ. Nah, kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu duduk yang rapi, kita mau berdoa. Mari lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh memberkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan buat teman-teman kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang memperlengkapi sukacita mereka, biarlah mereka dapat tumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan orang tua, bahkan takut pada Tuhan Yesus. Kami datang berdoa buat teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Memberkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Dan boleh pulih kembali seperti sedia kala. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Kami berdoa buat semua kami Tuhan yang bersekolah, meskipun kami sekolah dalam keadaan online, Tuhan tetap memberkati dan menolong kami. Tuhan memberkati guru kami agar dapat mengajar dengan baik, memberkati kami agar kami boleh menerima ilmu yang disampaikan oleh guru kami. Kami berdoa buat orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, apapun yang terbaik buat orang tua kami. Biarlah orang tua kami boleh mendidik kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat rencana Paskah kami pada tanggal 5 April nanti. Tuhan yang memberkati, biarlah Paskah kami nantinya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami selalu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang masih mengalami pandemi. Tuhan yang menolong, memberkati setiap usaha pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Biarlah pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya, seperti dulu lagi. Kami boleh berjumpa satu dengan yang lain dan boleh memuji nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, menutup kepada kita pada pagi hari ini, silakan berdiri. Kita menyanyi Kasih Yesus. Ya, silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu
Ya, anak-anak sekolah minggu, ada informasi yang akan kita dengarkan bahwa ibadah Paskah SMGT akan dilaksanakan pada tanggal 5 April pukul setengah 7 malam. Nah, kita berpakaian baju gereja ya. Dan informasi kembali bahwa pundi yang telah kita kumpulkan tadi diharapkan dikumpulkan di depan pintu gereja. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.